بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini, yaitu sambil menunggu informasi apakah besok adalah ditetapkan sebagai satu Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah Kementerian Agama Indonesia, ataukah besok masih ikmal bulan Sya'ban. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab Fadilatu Siyami Ba'di Rawatib As-Sawm, keutamaan puasa sebagian rawatib as-saum. Di sini disebutkan oleh Syekh rawatibus saum. Rawatibus saum yaitu puasa-puasa yang rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah puasa-puasa yang afdol, puasa yang berkaitan dengan waktu dalam satu tahun tersebut. Di sini disebutkan beberapa puasa. Kita baca Fadilatus siyami yaumin wa iftar yaumin, keutamaan puasa sehari dan tidak berpuasa sehari, atau simpelnya keutamaan puasa kelang sehari. Dikenal dengan puasa apa ini namanya? Puasa Daud. Misalkan hari ini dia puasa, besok tidak puasa, lusanya lagi puasa. Kita baca hadisnya. Wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud, puasa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dulu Daud alaihissalam biasa puasa sehari dan sehari tidak berpuasa. Jadi kelang sehari. Wa ahabbus shalah ilallahi salatu Daud, sedangkan salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabiullah Daud alaihissalam. Bagaimana gambarannya salatnya Nabiullah Daud alaihissalam? Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Dulu Daud alaihissalam beliau tidur di separuh malam dan beliau bangun sepertiga dan tidur lagi pada seperenamnya. Ya. Muttafaqun alaih. Jelas ini hadis ini menyebutkan keutamaan apa? Puasa. Sebagaimana puasa Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu puasa seharinya tidak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Jadi ada selang sehari. Nah, dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya puasa itu juga amalan umat-umat terdahulu, juga amalan Nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi amalan puasa bukanlah amalan yang cuma dibebankan kepada umat Islam. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga puasa Ramadan
yang Allah wajibkan kepada kita sekarang ini, sebenarnya dulu di umat sebelum Islam, sebelum umatnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka juga ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka juga biasa puasa, biasa ibadah puasa tersebut, bukanlah suatu yang asing bagi para nabi dan para rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian, fadilatus siyami yaumi Arafah liman laisa bi Arafah. Yang berikutnya, keutamaan puasa hari Arafah bagi orang yang tidak sedang di Arafah. Bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah, dia disunnahkan untuk puasa Arafah. Sehingga difahami dari sini, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam, bahwasannya puasa Arafah itu bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah, bagi orang yang tidak sedang berhaji. Maknanya kalau orang sedang berhaji, tidak disunnahkan bagi dia untuk puasa Arafah. Kenapa? Karena butuh energi dan tenaga. Yang disunnahkan bagi mereka ketika itu apa? Untuk tadarru', berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, akhrajahu Muslim. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Rasul ditanya tentang puasa hari Arafah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keutamaannya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah tersebut menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Dikatakan oleh mereka para ulama, maksud menggugurkan dosa setahun sebelum dan setelah adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Wa illam yakun lahu saghair, kalau seandainya dia tidak punya dosa kecil, ya, maka insyaallah taala narju minallahi taala ayukaffir al-kabair. Kalaupun seandainya dia tidak punya dosa kecil, maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, digugurkan dosa besar dengan sebab puasa Arafah tersebut. Wa an Ummul Fadl bintil Harits radhiyallahu anhuma, disebutkan riwayat dari Ummul Fadl bintil Harits. Beliau menceritakan, anna nasan tamaru indaha yauma Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada sekelompok orang berdebat di samping Ummul Fadl tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah, di hari Arafah ada orang yang berselisih, berdebat, memperbincangkan tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, sebagian mereka ketika itu ada yang mengatakan huwa shaim, Rasul itu berpuasa di hari Arafah. Wa qala ba'dhum laisa bisaim, sebagian lagi mengatakan Rasul tidak sedang puasa. Fa arsaltu ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu, muttafaqun alaihi. Lalu kata Ummul Fadl, aku pun mengirimkan satu gelas berupa susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di atas ontanya di hari Arafah. Fasyaribahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut. Itu menunjukkan apa? Rasul ketika wukuf di Arafah tidak berpuasa. Sehingga bagi orang yang wukuf di Arafah tidak disunahkan berpuasa. Justru disunahkan bagi dia apa? Tidak berpuasa, ya. Tidak disunahkan. Dia berpuasa tidak disunahkan. Justru yang disunahkan apa? Agar dia tidak berpuasa. Kemudian, fadilatus siyami yaumi Asyura, keutamaan puasa hari Asyura. Wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah, akhrajahu Muslim. Juga disebutkan dari hadis Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang puasa Asyura. Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah. Keutamaan puasa Asyura menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Kalau puasa Arafah apa? Menggugurkan dosa setahun dan
setelahnya. Apa perbedaannya? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan karena puasa Arafah berada di bulan apa? Bulan apa? Puasa Arafah? Hah? Di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah apa? Hah? Dzulqa'dah. Setelah Dzulhijjah apa? Muharram, Al-Muharram, bulan Muharram. Nah, bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram dikenal dengan bulan apa? Bulan haram. Ya. Ada 4 bulan haram dalam Al-Quran. Apa saja itu? Hah? Apa? Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Nah, puasa Arafah berada di bulan Dzulhijjah yang diapit dengan 2 bulan haram, yaitu sebelumnya adalah Dzulqa'dah, setelahnya adalah Al-Muharram. Jelas? Nah, itu tadi. Itu letak keistimewaannya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam masalah ini, ikhwan, tentang puasa Arafah dan puasa Asyura atau tentang hari Arafah, ada buku yang bagus ditulis oleh Syekh Abdul Abbas Muhammad Ibnu Jibril Asy-Syihri, ya, tentang keutamaan hari Arafah, pembahasan Arafah dan Asyura ini tadi. Buku yang cukup bagus. Kemudian qala Syekh Ibnu Hizam, ma hukmu siyami yaumi Asyura wa huwal 'ashir minal Muharram? Apa hukum puasa hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 dari bulan Muharram, tanggal 10. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ittafaqal ulama ala anna sauma Asyura sunnah. Kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bahwasannya puasa Asyura hukumnya sunnah. Ini ijma, dinukilkan kesepakatan ulama. Namun sebelum puasa Asyura berubah menjadi sunnah, dulunya hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dari Abdullah bin Umar juga, bahwasanya dulu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk puasa Asyura. Hukum asal di awal-awal Islam puasa Asyura hukumnya wajib, kemudian berubah menjadi sunnah. Lihat keterangan yang disebutkan di halaman sampingnya. Wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi shaumihi fi sanati tsaniyah minal hijrah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umat manusia untuk berpuasa Asyura pada tahun kedua Hijriah. Kama fi sahihain an Rubayy binti Muawwidh radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim dari Rubayy binti Muawwidh radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural amsar. Ya. Kata Rubayy, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari Asyura mengirim utusan ila qural ansar, mengirim utusan ke kampung-kampung Ansor di pagi hari Asyura. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 Al-Muharram. Ya, Asyura itu 10 Muharram. Rasul mengirim utusan ke kampung-kampung kaum Ansor, berarti di kota Madinah, ya. Apa isi perintah Rasul sampaikan kepada masyarakat Ansor ketika itu? Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari ini dalam kondisi sedang tidak berpuasa, sedang belum atau sedang tidak puasa, ya, maka hendaklah dia sempurnakan sisa harinya yang ada. Maksudnya gini, siapa yang di pagi hari tersebut tidak ada niat puasa, maka mulai dari pagi tadi sempurnakan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Waman asbaha shaiman falyasum. Siapa yang sudah berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Jelas? Wa zahirul hadis annahu aujabahu alaihim sallallahu alaihi wasallam, thumma nasakha wujubahu fi nafsi sanah. Faqad nazala fardiyatu
siyami Ramadan fi Sya'ban min nafsi sanah fasara siyamu Asyura mustahabban wa nasakha wujubahu. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan zahir hadis ini bahwasannya Nabi SAW mewajibkan kepada para sahabat puasa Asyura. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan. Kemudian menghapus hukumnya pada waktu tersebut juga, pada tahun tadi, tahun kedua Hijriah. Dengan apa terhapus hukumnya? Dengan turunnya kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Difahami? Sehingga fasara siyamu Asyura mustahabban, sehingga puasa Asyura itu hukumnya sunnah. Puasa Asyura itu kan 10 Muharram. Nah, di awal-awal tahun. Ya, kalau 10 Muharram. Al-Muharram itu kan awal tahun Islam kan? Nah, kemudian beberapa bulan kemudian turun ayat perintah untuk puasa apa? Puasa Ramadan. Fa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala shama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turika. Kata Abdullah bin Umar, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura wa amara bi siyamihi, Rasul memerintahkan untuk puasa Asyura, falamma furida Ramadan turika, tatkala diwajibkan puasa Ramadan maka puasa Asyura pun ditinggalkan. Jelas? Wadhihan jiddan. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, juga disebutkan dari hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, qalat, beliau mengatakan kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dulu puasa Asyura adalah puasa yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy di masa jahiliyah. Maksudnya apa? Orang-orang Quraisy biasa puasa tanggal 10 Muharram. Kata para ulama, la'allahu, ya, barangkali yang dilakukan oleh Quraisy tersebut dalam rangka mengikuti sisa-sisa syariatnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, Rasul juga berpuasa. Itu tadi alasan Rasul kenapa berpuasa. Di dulu, ya, di Mekah juga puasa, ikuti syiarnya Nabiullah Ismail atau Ibrahim atau yang sebelumnya. Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Tatkala Rasul datang ke kota Madinah, Rasul berpuasa, beliau memerintahkan untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura, tatkala diwajibkan puasa Ramadan, beliau pun meninggalkan puasa Asyura. Maksudnya apa? Meninggalkan secara kewajibannya. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa silakan puasa, siapa yang tidak ya silakan. Ya, itu puasa Asyura. Sekarang apa hukum puasa Asyura sebelum Muharram? Hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tsumma la'allahu sallallahu alaihi wasallam hassa 'ala shaumihi kama fi hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa Asyura sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah yang telah lalu. Fasalahu ba'du sahabah an shaumihi ma'a kaunil yahud yasumunahu. Ya, sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura tersebut, ya, dalam kondisi orang-orang Yahud mereka berpuasa. Ya. Jadi ketika di Madinah, Rasul datang ke Madinah. Rasul itu udah biasa puasa, dulu di Mekah udah biasa puasa. Kenapa Rasul puasa? Kaum jahiliyah juga puasa. Kenapa? Ya, masyarakat Quraisy biasa mereka puasa Asyura. Kenapa? Nah, kata para ulama, jangan-jangan itu karena ngikuti kebiasaan Nabiullah sebelumnya, seperti Ismail. Itu masih ada sisa-sisa kebiasaan nabi-nabi sebelumnya, sehingga Rasul pun ikut berpuasa. Nah, tatkala Rasul pindah ke kota Madinah, beliau pun melanjutkan puasa Asyura tersebut. Namun ternyata Rasul mendapati orang-orang Yahud juga ikut berpuasa. Kita baca keterangan. Fa fi sahih Muslim an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Kata Abdullah ibn Abbas, Rasul berpuasa di hari Asyura dan Rasul memerintahkan untuk berpuasa. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Maksudnya apa? 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahud dan Nasara.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tahun depan kita akan puasa di tanggal 9. Qal falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, belum sampai pada tahun berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jelas? Wa yustafadu min hadhil ahadits istihbabu shaumi tasi ma'al ashir li mukhalafatil yahud. Maka berdasarkan hadis ini diambil faedah, disunnahkan, tetap dinyatakan sunnah berpuasa tanggal 9 plus tanggal 10 dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Difahami? Rasul dulu puasanya tanggal 10. Tapi ketika tahu informasi orang-orang Yahudi juga ikut berpuasa pada tanggal 10, Rasul ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga beliau mengatakan kalau hidup tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Sehingga para ulama memahami maknanya Rasul ingin puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Itu maknanya. Bukan maksudnya adalah Rasul ingin memindahkan dari tanggal 10 jadi tanggal 9. Difahami? Itu pendapat yang rajih. Walaupun sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwasanya maksud Rasul tersebut adalah ingin memindahkan tanggal 10 menjadi tanggal 9. Namun yang lebih kuat adalah maksud Rasul adalah ingin menggabungkan puasanya tanggal 10 plus tanggal 9. Jelas? Wa qad thabata 'inda Sa'id ibn Mansur bi isnadin sahih kama fi kitabi Iqtida'is Siratil Mustaqim. Sungguh telah sabit, telah sahih dari Sa'id ibn Mansur atau pada riwayat Sa'id ibn Mansur dengan sanad yang sahih sebagaimana disebutkan dalam kitab Iqtida'is Siratil Mustaqim. Karya siapa ini? Iqtida'is Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Iqtida' Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Karya siapa? Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Abdullah bin Abbas beliau pernah mengatakan sumu at-tasi' wal ashir. Kata Abdullah bin Abbas, puasalah kalian pada tanggal 9 dan 10. Wa khaliful yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Jelas? Tegas sekali di sini Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Puasalah kalian tanggal 9 dan 10, selisih orang-orang Yahudi. Thumma wajadtuhu 'inda Abdur Razzaq wal Baihaqi bi isnadin sahih aidan. Kata Syekh Muhammad Ibn Hizam, aku juga mendapati asar ini tadi pada riwayat Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani dan juga pada riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Jelas? Wadihun jiddan. Wa man fatahu al-yawm at-tasi falyaqtasir 'ala al-ashir. Kata Syekh Ibnu Hizam, siapa yang terluputkan tidak bisa puasa tanggal 9, tidak mampu puasa tanggal 9, maka antum puasa tanggal 10 saja, tidak masalah, boleh. Wa amma siyamul hadi asyara falam yathbut fihil hadis. Adapun puasa tanggal 11 itu tidak ada hadis yang sahih. Difahami? Itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam. Demikian juga yang dikuatkan oleh guru-guru kami, masyayikh kami di negeri Yaman, termasuk Syekh Abdurrahman dan yang lainnya, ya tidak menguatkan hadis yang menyebutkan puasa tanggal 11. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang menguatkan tetap disunahkan puasa tanggal 11. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, demikian juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sehingga menurut mereka, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan para ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin, puasa Muharram itu, puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa tanggal 10 saja, ya, tanggal 10 saja. Yang kedua puasa tanggal 9 dan 10. Yang ketiga 9, 10, 11. Difahami? Itu tadi. Kemudian kita baca. Faqad akhraja Ahmad fi musnadihi min tariqi Ibni Abi Layla an Daud ibni Ali an abihi an jaddihi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari jalan Ibnu Abi Layla, dari Daud ibnu Ali, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah ibnu Abbas. Dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah ibn Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sumu yauma Asyura
wa khalifu fihil yahud sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Yaitu dari Abdullah bin Abbas, riwayat Ahmad dengan lafaz Rasul mengatakan sumu yauma Asyura, puasalah kalian di hari Asyura, wa khalifu fihil yahud, selisihlah orang-orang Yahud, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, puasalah kalian sehari sebelum tanggal 10 dan sehari setelah tanggal 10. Sebelum tanggal 10 disebut dengan tanggal berapa? 9. Itu dikenal dengan hari apa? Tasu'a. Ya, jelas? Ya. Wa hadza isnadun dhaif li dha'fi Ibni Abi Layla wa Dawud Ibni Ali. Sanad hadis ini dhaif dikarenakan ada kelemahan Dawud Ibnu Ali dan Ibnu Abi Layla. Ya. Wa alaihi falladhi yustahabbu shaumu ma'al ashir huwal yaum at-tasi'. Maka atas dasar ini yang disunnahkan puasa bersama dengan tanggal 10 itu hanya tanggal 9 saja, yaitu 9 10. Wa yu'ayyidu dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ukhbira bi shaumil yahud lam yaqul asumu ghadan al-hadiya asyarah wa inna ma qala la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Dan di antara yang menguatkan argumentasi pendapat para ulama yang mengatakan tidak disunahkan puasa tanggal 11, di antara argumentasi yang menguatkan adalah tatkala Nabi SAW dikasih tahu tentang kondisi orang-orang Yahud puasa tanggal 10, apa kata Rasul? Aku akan berpuasa tahun depan di tanggal 9. Rasul tidak mengatakan lam yaqul sa'asumu ghadan al-hadi asyara. Rasul tidak mengatakan aku akan puasa besok tanggal 11. Justru Rasul ngomong apa? Tahun depan aku akan puasa tanggal 9. Kalau tujuannya Rasul mukhalafatul Yahud, cukup beliau katakan kalau gitu aku puasa tanggal 11. Ya, difahami? Wallahu a'lam. Jelas? Jelas sekali. Nah.